Kalau Anda belajar karena memecahkan masalah, nempel di otak itu 90%. Kalau Anda belajar dengerin guru, nempel di otak 25%. Karena nggak tahu gunanya buat apa. Untuk teman-teman Muhibus Sholawat. Nggak kerasa mas, jam 10. Sudah hampir 1 jam. Banyak memang yang tadi minta sama saya, Mas Abrang nggak nyanyi nggak seru. Nanti akan ada waktunya. Kalau nyanyi dulu nanti anti klimaks, eman-eman. Mungkin boleh sebelum, karena ini waktunya juga sudah agak malam, saya buka deh satu lagi termin untuk dua orang penanya ya. Ada yang acung tangan, putri 1, putra 1. Oke ya, gak apa-apa, 2 penanya lagi. Setelah itu kita akan refleksi dan menikmati persembahan dari Mas Sabrang. Silakan, siapa dari mana? Oh, tadi yang putri mana tadi? Ini, yang putri dulu. Oke. Berdiri boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildana Zulfa, saya alumni Nurul Jadid. Saya di sini akan bertanya tentang Mas Rabrang baru saja mengatakan bahwa manusia di dunia ini karena perannya. Kalau dia tidak memiliki peran, maka apa gunanya jadi manusia gitu. Sementara faktanya saat ini banyak peran manusia yang dapat digantikan oleh AI. Bukan hanya dalam hal pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam hal sosial. Mas Abrang sendiri juga sudah mentaukiti tadi ya, mengatakan bahwa juga sering ngobrol dengan AI, yang harusnya kita juga jauh lebih sering ngobrol dengan sesama gitu. Bahkan gabut pun anak muda sekarang itu ngobrolnya dengan AI, hanya untuk tanya kabar atau intinya hal-hal yang gabut lah, yang biasanya dibicarakan dengan teman, saat ini lebih mudah dibicarakan dengan AI. Yang mau saya tanyakan di sini adalah sejauh mana AI dapat mengancam eksistensi manusia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kan mas, tenan. Enek pertanyaan kuwi mas. Silakan. Siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Zabadi, alumni SMA Nurul Jadid tahun 2001 mas. Jadi agak angkatan tacelet. Menarik dari tadi pemaparan dari Mas Abrang. Saya justru ingat sama film Jet Li, yaitu Ilmu Tai Chi mas. Agar supaya kita itu bermain-main dan bersukaria, bahkan belajar dengan AI. Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara kita itu menghadapi tantangan masa depan, di mana dunia pendidikan yang saat ini itu adalah, kalau dibahasakan tadi, sebagai pencetak manusia atau pencetak karakter manusia, itu cetakannya juga tidak jelas mas. Jadi peran kampus, ya kita khususkan saja dengan Unuja, apa kira-kira yang bisa disarankan oleh Mas Sabrang buat Unuja? Karena percuma, menurut saya, kita canggih, tapi cuma dirasa. Tapi kepada fakta menghadapi realitas, kita juga masih bingung dan bertanya-tanya. Kenapa? Karena cetakan di dunia pendidikan itu sekarang sudah bermacam-macam perubahan kurikulum, di mana yang saya pandang sekilas itu malah tidak menjadikan manusia menjadi manusia. Seperti itu. Jadi ini dilanjutkan dengan pernyataan Mas Sabrang tadi, ya sudah tidak saya katakan lagi ya.
Jadi peran kampus Mas, peran dunia pendidikan. Lah, kita percuma misalnya, mohon maaf agak sedikit apatis, kita percuma membahas sampai capek gitu ya. Tapi kalau cetakannya, dunia pendidikannya tetap terjajah gitu loh Mas. Bagaimana kita menjadikan pendidikan kita pendidikan yang berdaulat, bukan yang merdeka secara apa ya? Cuma slogan seperti itu Mas. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedua penanya. Saya yakin masih banyak yang ingin tanya, tapi sayang kita dibatasi waktu. Ada dua Mas, soal eksistensi dan soal kritik terhadap dunia pendidikan. Monggo. Jack, oke. Ini menarik. Pertanyaan eksistensial itu ditanyakan kepada orang yang ditanyakan oleh orang yang sudah tidak lapar biasanya. Kalau orang masih lapar, nggak mikir eksistensi, tapi nyari makan biar nggak mati. Alhamdulillah, Anda sudah bisa menanyakan tentang eksistensial, artinya Anda sudah nggak lapar, gitu. Oke. Pertanyaan saya gini kemudian, ketika Anda ngomong eksistensi, tolong digali betul maksud Anda eksistensi itu apa? Cek. Kalau tanya saya tanya sederhana. Jelaskan diri Anda. Jawaban Anda gimana? Boleh saya kasih mic mungkin? Sip. Ya? Workshop kita. Ini ngomong eksistensial loh. Siapa diri Anda? Jelaskan diri Anda. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang hampir tidak pernah saya jawab di ranah-ranah publik ya. Gitu. Gak apa-apa, jelaskan diri Anda siapa. Oke, hanya menjawab secara general saja. Bagi saya, diri saya adalah apa yang saya kerjakan dan apa yang saya kontribusikan, itu diri saya. Saya bukan tanya visi Anda, siapa Anda? Siapa Anda? Iya, jelaskan diri Anda. Itu Anda menjelaskan visi Anda. Itu visi Anda, bukan Anda. Jelaskan Anda siapa? Diri saya ya saya. Apa itu saya? Itu yang pengen saya tahu. Nggak apa-apa ya, mohon maaf gini nggak apa-apa ya. Ini namanya tektokan, nggak apa-apa. Kuliah filsafat semester 2. Seneng aku soalnya, maksudnya di lingkungan pemikir itu saya suka. Gini nih, jangan tersinggung ya. Maksudnya ini kita tektok ngobrol diskusi. Siapa diri Anda? Jelaskan diri Anda. Anda menjelaskan saya adalah orang gini. Itu visi Anda. Itu bukan Anda. Tolong jelaskan diri Anda. Kalau menjelaskan tentang diri mungkin saya tidak cukup bisa ya. Yang saya rasa adalah diri saya adalah apa yang memang saya kerjakan setiap hari, yang saya pikirkan, yang itu diri saya gitu. Oke, bukan yang Anda kerjakan. Siapa Anda? Saya manusia yang diciptakan oleh Allah. Itu saya. Anda manusia yang diciptakan oleh Allah, gitu definisi diri Anda. Oke. AI nggak akan bisa mengganggu eksistensi itu. AI ya AI. Anda manusia yang diciptakan Tuhan. Yang saya maksud tadi itu peran kita yang banyak digantikan oleh AI gitu. Sementara jenengan tadi seakan-akan AI itu sesuatu yang mohon maaf kalau menurut saya yang saya tadi pahami adalah sesuatu yang jenengan junjung tinggi dari tadi. Betul, begitu. saya junjung tinggi karena itu alat yang baru, betul. Tapi Anda tadi titik pusat pertanyaannya adalah eksistensi. Iya benar. Anda tidak akan bisa ngomong eksistensi sebelum Anda bisa mendeskripsikan eksistensi menurut Anda sendiri seperti apa. Oke, eksistensi menurut Anda adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Ini secara korelatif logika, AI, apapun teknologi di dunia tidak akan mengganggu eksistensi Anda selama Anda sadar bahwa Anda manusia ciptaan Tuhan. Selesai. Setelah itu ada turunan, manusia yang punya peran, manusia yang punya keluarga, manusia yang punya pekerjaan, manusia yang punya menjadi hamba Allah. Itu turunan semuanya, turunan dari eksistensi, kan benar. Gitu. Manusia yang diciptakan Tuhan, dimensinya tadi banyak banget loh. Iya. Yang bisa digantikan AI berapa persen sih? Tidak cukup banyak, tetapi cukup banyak. Dia nggak bisa bikin anak, dia nggak bisa masakin di rumah. Oke. Benar. Dan kalau Anda mengatakan bahwa Anda terancam dengan AI,
Saya tidak mengatakan saya terancam, saya hanya bertanya sejauh mana AI dapat mengancam eksistensi manusia, bukan khususnya begitu. Kita balik sebentar. Kalau dikembalikan kepada eksistensi tadi, saya juga punya pertanyaan. Apakah mungkin suatu saat ada manusia yang menikahi AI? Mohon maaf, kalau dari segi nafkah, AI tidak butuh nafkah dan itu sangat bisa menggantikan. Dari segi emosional, AI tidak emosional. Bahkan banyak manusia sekarang yang memilih child free. Dia tidak butuh anak, cuman butuh untuk didengar. Bukankah bisa dia menikah dengan AI kalau begitu? Bisa, dan apa masalahnya dengan Anda? Dia manusia ciptaan Tuhan yang memutuskan hidupnya dengan merasa eksistensi dan keberadaan dirinya melalui seperti itu. Kenapa Anda komplain dengan keputusan hidupnya dia? Karena saya berpikir, maka saya mempertanyakan itu, begitu. Untuk diri Anda sendiri, kalau Anda nggak setuju, boleh. Saya sangat setuju, Anda punya hak untuk menentukan hidup Anda sendiri. 100% bebas. Tapi kalau untuk orang lain, dia punya hak seperti untuk bisa memperlakukan teknologi sesuai dengan apa yang dia bayangkan, apa yang dia maksudkan. Bahwa semua keputusan punya konsekuensi, ya. Ada yang nggak mau sama AI sama sekali, boleh. Ada yang sangat dengan AI, boleh. Nanti akan ada konsekuensi. Dan kalau ada orang yang mempertanyakan AI juga boleh kan ya? Ini makanya terjadi diskusi ini tadi. Iya benar. Nggak apa-apa, ini karena saya nggak boleh, nggak saya jawab dong. Oke, benar. Ini makanya diskusi. Saya pengen kembali ke akar pemikiran Anda tentang eksistensi. Karena ini argumentasi banyak orang yang tidak didasari dengan pemikiran yang jelas nih. Apa yang Anda maksud dengan eksistensi? Karena yang digantikan AI sama sekali bukan eksistensi. Artificial intelligence yang dibantu oleh AI adalah intelligent. Kalau artificial eksistensi, baru Anda nanya soal eksistensi. Oke. Baik, terima kasih. Paham ya? Apakah ada manusia yang terancam? Pasti ada yang nggak memakai intelligence-nya. Ya. Kan gitu. Sapi itu eksistensinya fungsinya tergantikan oleh traktor. Apakah kemudian sapi punah? Tidak. Mungkin tidak lagi untuk membajak sawah, tapi dipotong jadi steak. Kan gitu. Manusia yang sudah tidak bisa dipakai intelijensinya dalam society, mungkin dia kemudian dipotong jadi steak juga mungkin. Saya nggak tahu. Artinya gini, semua teknologi itu selalu menghilangkan pekerjaan, selalu. Entah dari zaman mobil, entah dari zaman ditemukannya pedati, whatever, itu selalu menggantikan yang tadinya bisa dikerjakan manusia. Yang bisa bertahan adalah manusia yang beradaptasi terhadapnya. Selalu. Anda coba perhatikan, belajar sejarah tentang bagaimana pergantian dari teknologi pedati menjadi teknologi mobil, itu industri habis selama 20 tahun aja. Waktu yang sangat pendek. Dari industri pedati, turunannya ada industri tapal kuda, ada industri pembuatan, banyak banget industri turunannya. 20 tahun hilang sama sekali. Banyak orang yang pekerjaannya hilang, betul. Tapi pekerjaan baru terbuka di dunia industri mobil, kan gitu. Ini terjadi hal yang sama. Kenapa saya kemana-mana ngomong AI? Soalnya kita tidak mensikapi AI dengan bijak. AI itu memudahkan manusia, dan semua yang memudahkan itu nggak bisa Anda bendung. Memudahkan kok, itu nggak bisa dibendung. Semua akan make. Kamu ngelarang seperti apa? Perusahaan kalau make AI, efektivitasnya seperti nyewa 20 orang. Bayarnya cuma 1 orang, nggak pakai marah, nggak pakai ada cuti hamil, nggak pakai ada stres, BPJS, nggak ada, tapi dia kerja 24 jam, pasti yang dipakai AI. Pertanyaannya kemudian gini, apa yang membuatmu berharga? Di sini pendidikan sangat berguna. Saya kemudian connect ke pertanyaan kedua. Di sini pendidikan berguna. Apa yang membuat manusia berharga dalam society? Karena nih, sepinter-pinternya AI itu tidak punya inisiatif untuk memecahkan masalah. Dia hanya bisa menjawab kalau ditanyain. Tapi kalau didemin dia nggak ngapa-ngapain juga. Yang
bisa punya inisiatif siapa? Manusia. Sampai sekarang nggak tergantikan. Kalau Anda mengeksistensi, kalau menurut Islam, menurut saya ya, sepemahaman saya tentang Islam, yang paling penting dari manusia apa sih? Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Kita langkah ke belakang. Kenapa orang harus penting banget? Kenapa? Cek. Kenapa manusia penting banget bersyahadat? Karena syahadat membutuhkan inisiatif dan membutuhkan deliberasi. Deliberasi itu dalam bahasa Indonesianya kesengajaan. Manusia sama hewan sama-sama makan. Tapi kalau makan pakai doa, artinya kamu sengaja makan dengan kesadaran makan. Itu yang membedakan manusia sama AI, sama hewan. Kenapa? Sengaja melakukan pendidikan. Gunanya pendidikan untuk apa sih? Pertanyaan nih, untuk semua para pendidik. Gunanya pendidikan untuk apa? Hah? Pengalaman. Yo, kita urutkan ya. Manusia pendidikan itu dia mengumpulkan bahan bakar, mengumpulkan ilmu untuk kemudian bisa memecahkan masalah. Kalau dia belajar kedokteran, dia memecahkan masalah kesehatan. Dia belajar teknik, memecahkan masalah mekanikal. Endingnya adalah memecahkan masalah. Pendidikan kita, mikirnya ilmu itu adalah untuk kehebatan diri, untuk memenuhi kepala. No, ilmu itu untuk memecahkan masalah. Nggak ada gunanya ilmu kalau nggak memecahkan masalah. Ilmu kui kelakone kanthi laku, memecahkan masalah. Khairunas anfahum linas, memecahkan masalah. Artinya sekolah itu hanya di zaman ini ada pendidikan sekolah. Sebelumnya lihat ijazahnya. Kalau di pesantren ijazahnya siapa yang ngasih? Zaman dulu. Yang ngasih kiai personal. Sekolahan yang ngasih siapa? Institusi. Ya, bedanya paham ya bedanya ya. Tapi dua-duanya sama, untuk memecahkan masalah. Pendidikan seharusnya gimana? Ajari dia memecahkan masalah, bukan untuk ngapalin matematika. Anak suka main sepeda, taruh dia di bengkel sepeda, dia akan belajar matematika sendiri. Kenapa? Karena itu penting untuk memecahkan masalah. Jadi rekomendasi saya untuk Nurul Jadid, cari konsepnya yang kalau mau konsepnya lebih dalam, ini konsep dari yang namanya Russell Ackoff. Yang konsepnya disebut sebagai contextual learning. Belajar itu ada konteksnya. Kenapa kamu belajar? Karena ingin memecahkan sebuah masalah. Dan ada penelitiannya. Kalau Anda belajar karena memecahkan masalah, nempel di otak itu 90%. Kalau Anda belajar dengerin guru, nempel di otak 25%. Karena nggak tahu gunanya buat apa. Artinya, dulu ada jembatan. Belajar, ngumpulin ilmu, siapa tahu kepake di masa depan untuk memecahkan masalah. Paham nggak maksud saya? Anda belajar sejarah nggak? Kepake nggak sekarang untuk jadi pengantar Shopee misalnya? Nggak kepake. Anda belajar matematika, sekarang pekerjaannya jadi satpam, kepake nggak matematikanya? Belum tentu kepake. Sekolah sekarang kurikulumnya itu ngajarin semuanya, siapa tahu kepake. Paham ya maksud saya? Siapa tahu kepake. AI membuat belajar menjadi berbeda sama sekali. Kenapa? Kamu punya masalah, tanya AI gimana menjelaskannya. Bagaimana memecahkan masalah tersebut. Apakah otaknya enggak dipakai? Dipakai pasti, karena dia tetap butuh memecahkan masalah. Dia hanya perlu mengumpulkan ilmu pakai AI itu tadi. Lakukan terus menerus, orangnya akan lebih jago daripada yang sekolah panjang-panjang. Yakinlah. Kenapa? Karena meloncati proses. Kamu langsung belajar memecahkan masalah. Jadi usulan saya untuk Nurul Jadid, pendidikannya adalah
berikan banyak masalah kepada muridmu. Cari masalah. Di sini ada yang kuliah ya. Anda mulai bener-bener mikir ketika bikin skripsi itu. 6 bulan konsentrasi, saya lagi bikin skripsi. Kenapa? Karena ada masalah. Mahasiswa kuat karena masalah, sehingga dia tambah hebat. Itulah gunanya tadi suami istri dikasih masalah setiap hari, biar tambah kuat, tambah dewasa. Artinya masalah itu menguatkan kita semua. Dan AI membantu kita bukan memecahkan masalah, membantu kita memberi referensi secara cepat. Bagaimana sih memecahkan masalah ini? Karena pada masalah yang sebenarnya kamu butuh referensi, butuh menyesuaikan, dan kemudian memecahkan masalah. Rekomendasinya, biasakan memecahkan masalah. Kita ya, matur nuwun ya. Terima kasih. Rekomendasinya cari masalah, Mas, ya. Saya kira diskusinya pasti akan bisa semakin panjang, tapi sekali lagi ini bukan untuk menyelesaikan masalah, ini justru untuk memantik masalah baru. Kan gitu ya Mas ya. Nanti masalah-masalah baru yang muncul, monggo. Kalau butuh masa berang lagi ya nanti ngundang lagi, kan gitu. Kita sudah di akhir sesi. Sebelum nanti masa berang, tadi teman-teman nyiapin 2 lagu boleh Mas ya. Ada Sebelum Cahaya dan Ruang Rindu. Nanti kita boleh nyanyi sama-sama ya. Tapi sebelum itu saya ingin beri highlight terhadap beberapa statement Mas Sabrang tadi. Pertama, memanfaatkan AI itu dengan kritis, jangan tergantung. Nah, kritisisme dalam menggunakan AI itu perlu. Ketergantungan itu yang perlu kita lawan, dan itu perlu treatment, perlu latihan, perlu kesabaran. Yang kedua, manusia tidak akan pernah digantikan oleh AI. Sekaligus meng-highlight tadi penanya, saya kira ini penanya terbaik. Nanti kalau panitia punya sesuatu mungkin boleh jadi door prize Mbak Wildana ya. Wildana Zulfa ya tadi namanya ya. Manusia tidak akan digantikan oleh AI. Manusia hanya akan digantikan oleh manusia lain yang menguasai AI. Gitu Mas ya. Baik, tepuk tangan semuanya untuk Mas Sabrang. Ini dia Sebelum Cahaya, boleh? Oke. Dari si empunya lagu, kalau ada 2 lagu bertemu, Sebelum Cahaya dan Ruang Rindu, dicatat ya. Maka yang didahulukan adalah Ruang Rindu dulu. Ruang Rindu dulu kalau gitu. Boleh teman-teman? Kita bisa melihat bawah sadar dari kita semua, dari kerasnya tepuk tangan ketika ngobrol dan ketika mau lagu dinyanyikan. Tepuk tangannya beda kerasnya. Oke, aplaus sekeras-kerasnya. Tepuk tangan, aku main guyu wae. Ternyata yang ditunggu dari tadi itu nyanyinya bukan ngobrolnya, kan gitu tuh. Ya serapa Ruang Rindu. Saya paham penonton pasti banyak yang protes karena hanya 2 lagu. Oh 3 cari Mas. Tapi untuk kali ini saya tidak akan memutuskan. Itu kita serahkan pada Mas Noe. Kalau mau ditodong ya berarti dia mau ditodong. Gini nih namanya peer pressure. Saya serahkan. Padahal kabeh bengok-bengok. Aku medun di demo gitu. Kalau satu lagu lagi, lagu apa? Boleh kita kasih privilege Mas ya? Mas. Oh sing nyiapke lagu ra ono kok. Ora ono dudu aku salahku. Nah aku lagu leto 10 wani, wae ra iso. Saiki nyalahke wong. Yeneng tawang ono lintang Cahayu aku ngenteni rondomu. Loh, gak bahaya ta? Bahaya. Iki live streaming loh Mas. Apa? Live streaming loh ini.
Bercanda. Nggak ada lagunya, nggak bisa. Nggak connect internet ya? Hah? Mohon dipotret yang mau digebuki siapa, mohon silahkan yang di sebelah sana, mohon dititip. Apa nih? Lagunya apa nih? Hah? Oh. Sudah cukup katanya, Mas. Gini. Ini bukan masalah keinginan, ini masalah teknis. Artinya, ini bedanya AI sama manusia. Kalau AI cuma ngomong nggak bisa, tapi kalau manusia kita bisa berdoa agar besok kesini lagi sesegera mungkin dan kita nyanyi lebih banyak. Amin. Amin. Kita doakan mudah-mudahan masih panjang umur, ada kesempatan untuk bisa ketemu lagi sehat walafiat dan kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Saya janji besok-besok lebih dari 2, tenang aja. Oke. 4 minimal. Oke. Kowe iki lagi ngerti kenyataan ora ono lagune iki. Hah? Ora ono kuwi lho. Sudah. Oke ya, cukup ya. Baik, terima kasih semuanya. Aku bingung nih. Ini lihat bedanya. Ini jadi bingung. Ini udah mau tadi nggak ada. Sekarang giliran yang situ nggak ada. Ini lihat nih. Ini ada. Kenyata. Wes ngerasa kita angelin duwe bojo. Kenyataan we ditabrak. Ora ono gitu. Ada. Ada. Angel we duwe bojo. Piye jar. Penonton komplain jar. Bu, lagu apa Mas? Sir nyanyi apa? Mau nyanyi lagu apa Mas? Apa? Sandaran hati. Harus ada berarti. Ini para jomblo di sini harus merasakan kamu nanti kalau punya istri di rumah kayak gini nih kejadian tiap hari. Tinggal lihat. Oke, sandaran hati ya, siap ya. Ono cari yo. Oke. Ora ono. Habis ini jangan minta lagi ya. Eksistensi aja dibantah loh. Jelas-jelas nggak ada, dipaksa ada gitu. Satu ya, teknisi saya. Satu. Oke. Sandaran hati dari Mas Noe Leto. Terima kasih. Mungkin saya sedikit, ini penutupan ya, saya terakhir ya. Saya lupa bercerita. Leto seminggu yang lalu ngeluarin lagu baru berjudul Sebening Senja. Kalau mau dengerin di YouTube monggo. Ora-ora nyanyi ngandani YouTube, nonton YouTube. Segera beli kaset dan CD-nya ya, ora usum ya. Baik, terima kasih sekali atas atensi Anda sekalian. Malam ini kita ditemani Mas Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Mas Noel itu sampai saya kira penutupannya manis sekali dan ditemani hujan yang insya Allah ini adalah berkah. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain dengan kondisi yang lebih baik tentu saja dan sehat walafiat. Sekian dari kami. Kacepot gula merah, salah lopot gulanya on sepora. Nah, Mas Noe nggak akan tahu karena bukan AI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.